untuk beribadah kepada Tuhan, pakai kita dengan sungguh-sungguh. Kita ada di dalam rumah Tuhan, saatnya kita untuk menyembah Tuhan, saatnya kita untuk memuji Tuhan. Berikan hati kita yang terbaik untuk Dia. Saya jemput kita bangkit berdiri semua, saatku menyembah Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Puji Tuhan, haleluya. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan, haleluya. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Sekali lagi katakan, saatku menyembah-Mu Tuhan. Oh, saatku menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja, saat kami memuji-Mu Tuhan. Saatku memuji-Mu, katakan, Kau bertata di atas. Ayangkan tangan kanan kita. Ku akan hati pandang kekudusan, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan, haleluya. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Angkat tangan kanan kita. Ku hati. Amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, angkat hati kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah. Amin Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan
sembah, ku pujimu Tuhan, ku pujimu. Ku rasakan kehadiranmu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan Yesus. Ku rasakan kehadiranmu, ku rasakan Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya, kami mau merasakan kehadiranmu pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan masih beri bagi kami untuk kami beribadah kepada Tuhan, untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau mengurapi setiap kami, mari Engkau menguasai setiap kami Tuhan, setiap hati kami. Biar kami naikkan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar hadirat Allah yang kami rasakan selama kami beribadah kepada Tuhan. Engkau yang mempunyai pujian, Engkau pusat pujian dan penyembahan kami. Percepatkan langkah jemaat-Mu untuk berada bersama-sama kami di tempat ini. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami buka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih berdiri ya, masih bisa ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan masih beri kita waktu untuk memuji Tuhan. Amin. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tentang selamanya. Coba berhenti dulu. Kayaknya nadanya terlalu rendah. Kita naikin satu nada. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan kita Allah yang ajaib, ajaib dan
Yesus. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara. Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Itu sebabnya pujian kita hanya untuk Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan. Saya ingin nyanyikan satu pujian. Ketika kita nyanyi pujian ini, kita boleh lihat di samping kiri, samping kanan kita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oh, amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat muka yang di samping kiri. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Sekali lagi ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat bang samping kiri kanan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat wajahnya. Ku lihat di wajahmu. Oh, amin. Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan. Sekali lagi ya. Sekali lagi katakannya. Ku kasih kau. Ayo, kasih. Kasih Tuhan. Oh, amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu. Ada saudara? Amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mau saling mengasihi? Sekali lagi, mau saling mengasihi? Jangan saling membenci, tetapi kita harus saling mengasihi. Amin. Oke, kita mau nyanyi satu pujian lagi, tapi semua berdiri. Berdiri dong. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Saya pengen lihat kita menari buat Tuhan. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ya nari yuk. Menari seperti menari. Oh, haleluya. Mana nari Tuhan? Bukan menari seperti menari. Iya. Bukan menari. Bukan menari seperti menari. Bukan menari. Bukan menari. Bukan menari seperti sekali lagi katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, tetap berdiri. Saya lihat opa yang di belakang, wah semangat sekali menari buat Tuhan. Kita percaya bahwa kalau roh Allah ada di dalam kita, kita akan menari buat Tuhan. Buat Tuhan. Nyanyi pujiannya sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Haleluya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Haleluya, tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara, yakin roh Allah ada bersama kita? Amin. Amin. Saya percaya kalau roh Allah ada di dalam kita, roh Allah ada di ruangan ini,
Kita akan selalu menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Satu lagi pujian buat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Amin. Jadi kalau kita boleh ada sampai saat ini, bahkan ada di dalam ibadah, bisa memuji Tuhan, kita bisa kuat, itu karena kekuatan itu dari Tuhan. Haleluya. Kuatlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, haleluya. Ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu aku percaya. Apa saudara? Allah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur. Rumah selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan. Pujian ini tetap dinyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara dan kota perlindungan. Rumah selalu bersyukur. Rumah selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Mari kita berdiri semua. Tuhanlah kekuatan. Nyanyikan pujian ini menerima. Ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Apa saudara? Allah menara dan kota perlindungan. Amin. Rumah selalu bersyukur. Rumah selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Saudara, walau gunung beranjak, apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan bilang sama kita harus tetap bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Yang kencang. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak sekali lagi. Kasih setia, kasih setia. Tapi kencang. Tak pergi dari. Haleluya. Tepuk tangan buat Yesus. Kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari setiap pribadi kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan tahu setiap kebutuhan kita, terutama kebutuhan rohani kita. Tuhan tahu. Dan saya percaya dengan mendengar fokus kepada firman Tuhan, kita akan pulang dengan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan.
Haleluya, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatan. Amin Tuhan. Ku dapat jalani hidup, ya Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Ku tak mampu ini kali diri. Engkaulah kuatku. Haleluya. Engkaulah kuat. Hanya Engkau yang menopang kami Tuhan. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Angkatlah tanganku, jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, apa yang kalian hadapi hari-hari ini? Mungkin Anda merasa lemah, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Percaya ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Melangkahlah bersama dengan Tuhan, karena hanya Dialah sebagai kekuatan dalam hidup kita. Pandang Tuhan, pandang Tuhan. Karena pertolongan kita hanya dari Tuhan saja. Nyanyikan pujian ini dengan iman, bukan dengan kekuatan. Ku dapat jalani, bukan dengan kekuatan, ya Tuhan. Amin. Ku dapat jalani hidupku, benar Tuhan. Tanpa Tuhan yang bisa, Tuhan kami tidak mampu sendiri. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku. Engkau
kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji namamu Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, amin Tuhan. Pertolongan ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, kaulah harapan di dalam hidup kami Tuhan. Kaulah harapan dalam, sekali lagi katakan dengan iman. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sebagai harapan dalam hidup kita. Kau Allah yang baik, sangat baik. Puji Tuhan. Terima kasih banyak. Haleluya, Untuk Yesus. segala kasih, rahmat dan juga anugerah. Amin Tuhan Yesus. Kau berikan kami kesempatan. Haleluya, Puji puji kemuliaan Tuhan. namamu di tempat. Amin. Segala pujian hormat kami hanya bagimu saja. Sebab kami tahu Kau yang layak untuk disembah. Amin. Pada saat ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Kiranya firman-Mu bertumbuh dalam Amin. kehidupan kami, dalam Amin. hati kami, menjadi kekuatan, menjadi harapan untuk kami berharap ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sekarang kami sediakan waktu Puji mendengarkan Tuhan. kebenaran firman-Mu. Amin. Kiranya Engkau memberkati pemberitaan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Siapkan hati kita, fokus kepada Tuhan Yesus, fokus kepada firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani kita pagi hari ini. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kita sudah dibangkitkan lagi untuk ada di hadirat Tuhan. Dan saya rasa sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau memberkati gembala di tempat ini, jemaat di tempat ini, di akhir tahun ini, bahwa Tuhan sangat mengasihi dalam kehidupan kita. Amin. Dan puji Tuhan, saya sangat merasakan urapan yang luar biasa, sehingga di dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, saya tetap berdoa kepada Tuhan supaya ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati gembala di tempat ini, Tuhan memberkati jemaat di tempat ini. Biarlah kebenaran firman Allah ini akan menjadi suatu kekuatan baru di dalam kehidupan kita, dan kita tetap kuat, bangkit, dan semangat di dalam Tuhan. Amin. Setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, firman Allah adalah jawaban pasti, karena firman Allah adalah firman Allah yang dahsyat. Firman Allah adalah firman Allah yang sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Kita membuka hati selebar-lebarnya untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya.
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin, saudara. 4 Injil ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau yang seberang itu, dia setiap jam 6 teriak-teriak, tunjukkanlah kami jalan lurus. Kasihan, sudah berapa abad nggak ketemu-ketemu. Jalan lurus itu cuma ada di 4 Injil. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Coba dia tanya sama saya jelaskan. Ini jalan lurus yang sudah 1000 tahun kalian cari-cari sampai sekarang nggak dapat. 4 Injil itu juga dikenal dengan 7 mujizat, 7 pengajaran, dan 7 statement Yesus. Dari air biasa menjadi air anggur, sampai dengan Lazarus dibangkitkan, 7 pengajaran, akulah jalan kebenaran, akulah air hidup, dan 7 statement Yesus. Nah, salah satunya yang kita akan belajar sesuatu yang luar biasa, yaitu pengajaran Yesus tentang doa. Orang yang berdoa, Yesus memberikan ada 3 versi orang yang berdoa. Cuma 1 yang benar, 2 yang salah. Versi pertama dalam ayat yang ke-6, coba ditampilkan, saya baca lagi ayat yang ke-6. Tetapi ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini tipe orang yang sudah sangat tahu ya dengan kebenaran firman Allah, sehingga mereka ini dikategorikan doa yang begini, ini doa orang munafik. Salah. Bahkan Tuhan jawab doa yang seperti ini. Mereka suka berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan. Saya tidak ngerti kalau saudara di tikungan sana dan sudah mulai berdoa, ya Bapak, kabulkanlah doaku. Saya rasa di sini belum ada ya. Dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Saya nggak ngerti juga. Supaya dia dilihat orang, dan firman Allah bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ketika orang puji dia, sudah cuma sampai situ. Dia sudah mendapat upahnya. Dan ini tipe yang pertama yang dikecam oleh Yesus. Jangan seperti orang munafik. Ketika kita berdoa mau pamer, ketika kita berdoa dan ketika orang puji, atau ketika kita pasang doa kita di Facebook, orang kasih jempol, cuma sampai situ. Amin. Nah, jangan diaminin, ini tipe orang yang munafik. Yang kedua, selanjutnya dalam ayat yang selanjutnya. Lanjut lagi ayat yang ke-7. Ini yang kedua. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Sekalian aja ya doanya dibikin skripsi gitu ya, 10 lembar. Terus mulai dibaca. 10 lembar pertama, kedua, ketiga. Kalau makin tebal, doa makin dijawab. Kira-kira seperti itu ya. Bertele-tele dia mulai doa. Bapa kami di dalam surga, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Aduh, dia panjangin. Aduh, semakin 20 lembar doanya dicatat, diketik, di print. Nah, mungkin Tuhan akan dengar doanya ya. Kalau cuma 1 lembar mungkin Tuhan nggak dengar. Jadi bikinlah kayak skripsi ya, 20 lembar. Kayak pidato yang berjilid-jilid ya. Dengan banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Tidak seperti itu. Ini juga tipe yang salah, yaitu makin panjang doaku, makin Tuhan menjawab doaku. Tidak seperti itu. Jadi kita melihat bahwa mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Doa itu bukan karena
panjang, bukan karena ada unsur puisinya, sehingga Tuhan menjawab. Dan ini juga sesuatu yang salah. Tadi orang berdoa di tikungan jalan mau pamer supaya orang puji. Nah kalau ini lebih lagi, ketika dia berdoa, dia nggak keluar dari hati, tetapi dipanjang-panjang-panjangin. Nah ini doa yang salah. Yang kedua, nah kita akan melihat bagaimana sebenarnya doa yang benar yang dijawab oleh Tuhan. Secara teknis ayat ada di dalam ayat yang ke-6. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau kita tutup pintu kan ini bukan berarti ini berarti bahwa sampai di situ pun, di kedalaman itu pun Tuhan tahu hati kita. Jadi ketika kita berdoa, kita mau di tempat manapun, Tuhan bisa tahu sebenarnya hati kita. Amin. Jadi berdoa itu kita dari hati kita yang paling dalam. Amin saudara. Nah itu secara teknisnya. Nah kita melihat dulu kalau doa kita benar, kita mendapat apa? Ayatnya yang ke-8. Ini konsekuensinya kalau Anda bisa tangkap doa yang benar. Ini sangat luar biasa. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Jangan berdoa seperti orang munafik. Jangan berdoa seperti orang yang dengan banyaknya kata-kata dia berpikir akan dijawab. Itu konsep yang salah. Kasihan, Tuhan gak mau dengar. Jadi kalau doa seperti itu cuma sampai di sini, di loteng ini ya, nggak sampai di surga. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini konsekuensi yang sangat luar biasa. Kalau kita memahami konsep ini, ayat ini bukan bilang begini ya, mintalah maka kamu akan diberi. Itu enggak seperti itu. Tetapi ini bilang begini, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ini ibarat bapak dan anak. Bapak kita yang kaya, bapaknya sudah tahu anaknya sudah mulai dewasa, kasih sepeda. Anaknya sudah mulai dewasa, kasih motor. Anaknya sudah mulai dewasa, kasih rumah karena dia mau menikah. Nggak usah minta. Ayat ini menjamin bahwa karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan seperti itu. Tetapi kenapa kita minta-minta gak dapat-dapat? Karena konsepnya salah. Seperti orang munafik kita berdoa, seperti orang yang bertele-tele. Gak usah bikin skripsi ya doa itu. Tetapi Tuhan tahu kedalaman hati kita, yaitu Tuhan akan memperlakukan kita tanpa Anda minta pun semuanya Tuhan sudah siapkan. Dunia ini Tuhan punya. Tetapi permasalahannya, benarkah Anda berdoa? Amin. Nah, kita akan melihat doa yang benar. Kalau kita bisa menangkap konsep ini, maka hal ini akan berlaku dalam kehidupan kita. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak kita luar biasa ya, amin. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Anda harus tahu konsep doa yang benar. Jika tidak, 10 kali ganti kulit lututmu, Tuhan tidak jawab doamu. Ya, kayak orang munafik sih doanya. Amin. Nah, mari kita belajar doa yang benar. Ada 5 hal yang kita akan lihat dalam doa yang benar. Ini doa yang benar dan ini paten, harus. Jika Anda selip di sini, Tuhan tidak akan jawab doamu. Karena itu berdoa demikian. Poin pertama, Bapa kami yang di surga. Siapa yang bisa panggil Papa? Anak. Saudara Tuhan sudah percaya, sudah dibaptis, sudah penuh Roh Kudus, baru bisa panggil Bapa. Ini tidak berlaku untuk orang luar. Bapa kami di dalam surga, statusmu sebagai anak Tuhan tidak berlaku untuk di luar Tuhan. Jadi pertama, syarat kalau kita mau bergaul, berjalan bersama dengan Yesus, pertama kita anak Tuhan, sudah dibaptis, sudah percaya kepada Tuhan, dan sudah penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin.
Syarat pertama, kita status anak Tuhan. Jika Anda bukan anak Tuhan, jangan panggil Bapak. Bapak tidak kenal Anda. Syarat kedua, dikuduskanlah namamu. Apa itu dikuduskanlah namamu? Ini pujian penyembahan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita katakan dikuduskanlah namamu. Sebagai anak Tuhan, kita harus punya pujian penyembahan di dalam kehidupan kita. Kita memuji menyembah Tuhan di mobil, di motor, di pekerjaan kita. Haleluya. Puji Tuhan, oh Tuhan itu baik. Dikuduskanlah namamu. Kita harus bisa mengucapkan Allah kita adalah Allah yang kudus, dan kita bisa memuji Tuhan di dalam ibadah maupun dimanapun kita berada. Yang kedua, kita harus menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Bahkan Raja Daud, dia meraih kesuksesan karena dia mengatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari berada di tempat lain. Raja Daud adalah ahli dalam pujian penyembahan. Dia menjadi raja karena dia meraih itu dengan pujian penyembahan. Sehingga ada tembok Daud ketika dikembalikan, dia waktu Daud melompat-lompat, dia ahli sehingga dia memiliki pujian dan penyembahan. Itu yang membuat dia sukses. Itu yang kedua. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bahasa aslinya dia mengatakan Basileia. Kerajaan Allah itu ada 3. Kerajaan Allah yang pertama itu heaven atau surga. Kedua, situasi atau damai sejahtera, itulah yang disebut dengan shalom atau eirene. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, itu kerajaan Allah. Ketiga, kerajaan Allah dalam bentuk kerajaan 1000 tahun damai. Itu nanti ada di kitab Wahyu. Kerajaan Allah di sini adalah dalam bentuk suasana sorga. Jadi gaya hidup kerajaan sorga datang di hati kita. Amin. Ya, itulah kebenaran firman Allah. Shalom, damai sejahtera kuberikan kepadamu, karena dunia ini tidak ada damai. Itu sebabnya ada firman Allah sebagai damai sejahtera. Datanglah kerajaanmu, datanglah damainya Tuhan di hatiku. Amin, saudara. Ini yang ketiga, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam kehidupan kita. Kita sementara belajar tentang kerajaan Allah. Firman Allah ini datangnya dari kerajaan Allah. Yesus itu datangnya dari sorga. 2000 tahun yang lalu ada Allah yang datang ke dalam dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk kebenaran firman Allah atau gereja Tuhan didirikan di atas kayu salib. Dan firman Allah ini datangnya dari Allah sendiri. Amin. Sesuatu yang luar biasa. Ini yang ketiga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi atau di hati kita, atau di pekerjaan kita, atau di pelayanan kita. Syarat yang ketiga. Yang keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini ada di poin 4, saudara. Kebanyakan orang masuk gereja langsung, Tuhan berkati saya. Tidak akan. Ini poin 4, berkat itu nanti ada di poin yang 4. Orang suka taruh ini di nomor 1. Dia masuk gereja supaya dia diberkati. Tidak akan. Karena rumusnya dia nggak tahu bahwa berkat itu ada di poin yang keempat. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Yang pertama, 1, kamu anak Tuhan. 2, kamu tipe pemuji dan penyembah Tuhan. 3, kamu radikal di dalam Tuhan. Nggak usah minta Tuhan berkati hidupmu. Ketika Anda taruh itu di nomor 1, Anda akan stres. Duh, gereja ini nggak memberkati saya. Udah 10 tahun saya tidak berkembang di sini. Nggak akan. Karena Anda masuk langsung minta berkat. Ini ada di poin 4, ya. Saudara akan salah ketika memahami konsep bahwa saya jadi anak Tuhan harus diberkati, langsung diberkati. Salah. Ketika Anda tahu prosesnya, Anda usah minta pun Tuhan berkati. Amin. Mari kita sepakat ketika kita menghadapi proses, jangan banyak protes di gereja lokal. Lewati proses, hidupmu diberkati. Ketika Anda mulai protes sama gembalamu, ketika Anda mulai protes dengan gereja ini, kurang bagus, kurang cocok, nggak pas, pindah. Lalu saya bilang kan, bikin rusak administrasi itu pindah-pindah, sama aja. Saudara kesana juga ketemu juga dengan masalah yang berbeda. Amin.
yang benar adalah sikap hati kita. Yang keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang kelima, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita lewat dulu itu karena itu akan diulang di ayat yang ke-14. Langsung ayat yang terakhir. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita hidup di dalam dunia, ada 3 yang mencobai kita. Pertama, iblis. Iblis mencobai Ayub. Amin. Kedua, situasi atau keadaan. Kita dicobai dengan bayar listrik, bayar air, cari duit ini itu. Coba Anda isi bensin di pom bensin itu bilang, makasih ya, paling Anda ditampar. Jangan cari cobaan. Ketiga, diri kita sendiri, penguasaan diri di dalam buah roh. Coba orang diam-diam Anda ludahin, cari-cari masalah kan, nanti Anda masuk penjara. Kita diam-diam aja sudah 3 ini. Kita jangan lagi minta cobaan ya, nggak ada yang 4. Ini ada sudah 3 paten yang mencobai kita sampai kita mati. Ya mungkin dari iblis enggak, tetapi dari yang 2 ini kan. Jadi firman Allah kata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Konteks ini ditutup dengan begini, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan punya kerajaan, Tuhan punya kuasa. Minta itu kuasa Tuhan. Ketika kita melayani, kita diurapi Tuhan. Tuhan yang punya dunia ini. Saudara lihat, tsunami tanggal 25-26 cuma 2 hari, berapa triliun akhirnya habis. Tuhan bisa membalikan keadaan kita. Sebaliknya, amin. Kita harus akui Tuhan yang punya kuasa. Tetapi kenapa kita nggak dapat ya? Karena konsep kita salah. Amin saudara. Amin. Sudah terlalu tegang ya. Tuhan yang punya kuasa. Jadi saya mau katakan bahwa firman Allah itu sangat berkuasa. Mau bukti? Lazarus 4 hari mati bisa bangkit loh. Firman Allah berkuasa. Air biasa bisa menjadi air anggur. Tuhan berkuasa menyiapkan jalan keselamatan di dalam kehidupan kita. Ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir, Tuhan berkuasa menjamah hati daripada orang-orang sehingga berbelas kasihan kepada mereka. Dan konteks ini ditutup dengan kata amin. Selesai. Sudah dikunci. Amin. Selesai. Jangan tambah, jangan kurang. Kita dapat 5 ya. 1, anak Tuhan. 2, pujian penyembahan. 3, firman Allah. 4, minta berkat. 5, pengampunan. Dan 6, jangan membawa kami dalam pencobaan. Amin sudah ditutup, sudah habis. Tapi ada ayat 14 ini. Coba baca, tampilkan ayat 14. Ulang lagi yang di atas. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Ayat selanjutnya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara lihat di atas ada berapa poin? 6 ya. Ini masuk di poin berapa ini? Tumben cuma 1 yang diulang. Ini jantungnya ini. Kalau dari 6 itu cuma dipilih 1, ditarik ke bawah. Ini yang paling penting. Jadi yang 1 itu tangannya, 2 kakinya, 3 badannya. Nah jantungnya ini. Ini akan saya jelaskan. Dari 6 poin di atas ternyata cuma 1 yang diulang. 1 inilah syarat menuju ayat yang ke-8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kalau kita ngerti konsep yang 1 ini, yang merupakan jantungnya, maka ayat 8 akan jadi dalam kehidupan kita. Artinya adalah begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, itu sama dengan ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa kita ada di tengah. Tuhan sudah ampuni kita, tapi kita gak bisa ampuni orang di bawah kita. Maka kita tidak bisa meraih yang namanya Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan.
Jadi doa yang dijawab oleh Tuhan ternyata mengampuni. Amin. Jika kita tidak bisa mengampuni orang di bawah kita yang bersalah kepada kita, jika kita tidak bisa memberkati orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan pun tidak akan memberkati di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah feedback daripada kebenaran firman Allah ini, yaitu tentang dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saudara mau diberkati, ternyata hati itu, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah hati yang bersih. Nggak usah kayak orang munafik. Kalau hatimu kotor, nggak mungkin diberkati. Tuhan sudah duluan. Hei Jimmy, saya sudah ampuni kamu di atas kayu salib. Kenapa kamu tidak ampuni dia? Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, kita melepaskan berkat. Doa itu jadi sekalipun kamu di dalam kamar, kalau hatimu bersih, kamu diberkati. Amin. Sesuatu yang luar biasa. Nggak mungkin kamu pimpin pujian punya kebencian, nggak mungkin. Tetapi ketika engkau membawakan itu dari hati, disitulah sumber berkat. Hati itu sangat sensitif dan sangat suka terluka. Perasaan, kalau perempuan banyak pakai hati, kalau laki masih mending pakai otak, hatinya dikit. Tapi kalau perempuan pakai perasaan, sensitif sekali. Dia mulai simpan 3 bulan baru bisa diampuni, memaafkan. 3 bulan dia tidak ada berkat. Jadi inti daripada kebenaran firman Allah ini, hal berdoa ternyata adalah hati. Amin saudara. Amsal 4 ayat 23. Ini ayat yang terakhir, coba ditampilkan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ketika kita ada sukacita, hati kita yang ada sukacita. Ketika kita beribadah penuh dengan kebencian, percuma Anda ibadah. Jadi kita sepakat ya, hati ya. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa dari hati yang bersih. Ketika Anda mengampuni, itulah doa. Tapi ketika hati kita tidak bisa benar, akan membuat doa kita tidak dijawab dan akan membuat berkat itu tertutup di dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini, mari ternyata kita harus membersihkan hati kita. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi kalau Anda mau doamu tidak terhalang, berdoalah dari hati yang bersih. Saya tidak tahu, mungkin Anda punya kebencian, ya kita memang disakiti. Tetapi ketika kita tahan, itu kutuk. Kita bebas dari kutuk ya. Pada pagi hari ini, bahwa ketika kita memahami bahwa ternyata pengampunan itu adalah sesuatu yang luar biasa, maka kita akan melihat yang kita akan dapatkan. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kesimpulan, jaga hati, jaga pikiran kita. Ketika kita menang menjaga hati kita, jaminan hidupmu diberkati. Kalau hatimu beres, gak usah takut, di luar sana Tuhan akan berkati. Yang membuat kita tidak bisa diberkati karena kita tidak menjaga hati kita, sehingga yang ada dalam kita adalah kutuk. Mari kita bereskan hati kita supaya kita tidak kehilangan berkat. Ini adalah hidupku, ini adalah pengalamanku yang saya bisa bagikan kepada kita semua yang ada pada saat ini. Mengasihi lebih sungguh. Kita bangkit berdiri semua. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpuji nama Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Sungguh-sungguh lagi katakan mengasihi lebih sungguh.
Tuhan. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, Amin. mengampuni lebih Begini sungguh. Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan kepada yang menyakiti dalam kehidupan kami, supaya berkat ini tidak terhalang dalam kehidupan kami. lebih sungguh. Amin. Haleluya Yesus. Jamah hati kami Tuhan. Sanggupkan hati kami melepaskan pengampunan kepada yang menyakiti hidup kami Tuhan. Karena Engkau sudah mengampuni kami. Amin. Haleluya Yesus. Bersihkan hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Lebih bersungguh-sungguh katakan mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tidak ada kebetulan firman-Mu datang dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami punya kebencian dan kepahitan, itu membuat hidup kami tidak ada damai dan sukacita. Tidak ada berkat dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kau yang luar biasa mengajarkan pengampunan dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Sudah, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Firman Tuhan ini juga untuk diriku sendiri. Saya bukan hanya sebagai seorang pengkhotbah, tapi ini adalah hidupku. Mari sama-sama kita lepaskan pengampunan supaya kita tidak terhalang dengan berkat Tuhan. Tuhan mau hati kita beres. Jaga hati. Mungkin hati kita terlalu kotor, mungkin kita disakiti, tetapi firman Allah mau memberkati jemaat Taman Rahayu yang ada dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Jika engkau bisa mengampuni orang yang bersalah, ini berat, ini sulit Tuhan, tapi dia akan menyakiti saya. Itu benar saudara. Tapi bukankah kita sering menyakiti Tuhan? Dan Tuhan sudah mengampuni dalam kehidupan kita. Tuhan lebih dahulu mengampuni dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan keluar dari gereja ini ketika hati kita masih punya kebencian, masih punya kecemburuan dalam kehidupan kita. Lepaskan pengampunan, bersihkan hatimu, maka berkat Tuhan tidak akan pernah terhalang dari saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Jaga hati, jaga pikiran, supaya pelayanan kita tetap berkenan kepada Tuhan. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Saudara, hanya Engkau dengan Tuhan. Hanya Engkau yang tahu. Mari bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa. Pulang, doamu dijawab oleh Tuhan. Mari Bapak
Bapak Ibu Saudara, sudah mau akhir, sudah mau selesai tahun 2022. Ada doa-doa yang belum dijawab. Bereskan hatimu sekarang. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni anak-anakmu, ampuni anak orang tuamu, kerabatmu, saudaramu, tetanggamu, siapapun juga. Ampuni mereka. Lepaskan pengampunan dan pulang bawa berkat-berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Saya berdoa, saudara juga berdoa dalam hati saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Memberitahu kami, mengajar kami, mengingatkan kepada kami. Kami percaya Engkau ingin supaya kami diberkati selalu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menjawab doa-doa kami. Terima kasih kalau kami sudah diingatkan kembali. Kalau hati kami tidak beres, masih menyimpan kesalahan, masih menyimpan kesalahan pelanggaran orang lain. Walaupun pelanggaran kami, kesalahan kami sudah diampuni oleh Engkau, maafkan kami Tuhan. Pagi ini, saat ini, detik ini, kami lepaskan pengampunan kepada mereka semua yang telah menyakiti kami. Perasaan kami, hati kami, kehidupan kami. Karena kami mau diampuni oleh Tuhan juga. Dan kami mau diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau doa-doa kami dijawab, didengar oleh Tuhan. Dan masuk di tahun yang baru, segalanya menjadi baru di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah perbaharui kehidupan kami hari lepas hari. Dan doa-doa kami, segala yang kami panjatkan dari bulan Januari sampai bulan Desember ini, telah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Mak Mariati yang sedang sakit saat ini Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk kakak ipar dari Bapak Yohanes, Bapak Hantoro yang kena stroke saat ini. Kami berdoa untuk kedua kekasih ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan, melawat kedua kekasih kami ini, yang dapat menyembuhkan mereka, yang dapat menolong mereka, hanya Engkau Tuhan. Dan kami berdoa biar kesembuhan, kesehatan yang lebih baik terjadi, dialami baik Mak Mariati maupun juga Bapak Hantoro yang ada. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang tidak hadir, Engkau yang mengetahui. Kalau mereka sakit, lemah, tidak berdaya, Tuhan tolong, Tuhan hibur mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka untuk boleh mengalami hal yang luar biasa. Kalau mereka ada persoalan masalah, mari Tuhan tolong bantu mereka, bantu boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan, agar minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah selesai berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Berkati pelayanannya, kehidupannya, semakin hari semakin boleh diberkati dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Singkapkan, bukakan lebih lagi akan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu kepadanya, agar kemanapun ia pergi, hamba-Mu pergi berada, menjadi berkat dan memberkati orang. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami akan bawa korban persembahan kami
terimalah setiap persembahan kami ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang sudah lebih dahulu memberi kami, memberkati kami ingin kembalikan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita naikkan pujian. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Korban persembahan kedua di jalan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu yang kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama, di depan kita nih udah ada speaker nih. Wah, speaker baru minggu ini kita pakai. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan udah kasih kita kelengkapan dalam ibadah. Puji Tuhan. Tuhan sudah melengkapi kita dengan sound system. Padahal dananya sebenarnya nggak ada. Ya, waktu itu saya cerita sedikit ya. Waktu itu ketemu sama Bapak Gembala, yang punya toko musik itu di satu mall. Dia memang untuk ke gereja-gereja dia kasih diskon yang cukup besar. Kadang-kadang dia kalau dia lihat gereja kecil dia nggak ngambil untung apa-apa. Jadi pertama kali ketemu, sebelum ke toko, harga sound system ini 15 juta harganya. Tapi pas ketemu dia diskon jadi 12 juta. Puji Tuhan. Hari Jumatnya baru ke toko. Pas di toko dia mungkin rasa diskon saya belum terlalu besar nih kasihnya. Jadi akhirnya dia kasih 10 juta 300. Itu sound system dengan beberapa fasilitas juga, dapat mic 2, tapi mic 2 kan gak cukup, jadi kita tambah lagi mic-nya. Puji Tuhan, Tuhan mengadakan sound system yang lengkap, udah bagus, dan suaranya bagus gak? Bagus gak? Bagus suaranya dong. Dan kita sudah ada mic tambahan, jadi sudah bisa singer, udah ada. Jadi anak-anak muda di sini siap-siap ya, singer ya, Alisa, Kevin. Oke? Nah, puji Tuhan. Tapi kita sistemnya, saya karena kita belum ada dana, kita pakai kartu kredit. Puji Tuhan ada kartu kredit yang limitnya mencukupi. Jadi kita nyicil, gak apa-apa kan? Nyicil, gak apa-apa kan? Kita nyicil. Dan saya percaya jemaat juga terbeban dengan bisa memberi apapun yang Tuhan kerahkan, seberapapun yang Tuhan kerahkan untuk kita nyicil. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencari tambahan dana, di belakang sana ada kue Natal. Ini kan mau Natalan. Sudah ada kue di rumah? Belum ya? Belum ada. Jadi bisa beli atau bantu jualin
sebenarnya harganya itu sangat murah karena kita ambil juga di teman hamba Tuhan. Nah, teman hamba Tuhan ini dia juga buat sendiri. Jadi karena kita teman, jadi dikasih harga juga, harganya di bawah, sangat di bawah. Modalnya 40 tambah ongkir, terus bisa dijual 55 atau 60, itu masih di bawah harga pasar. Harga pasar saya lihat di Borma kemarin nastar 117. Wah, mahal banget nih. Paling murah di Borma kalau saya lihat topesnya kecil-kecil itu 70 ribu. Kita di sini maksudnya dijual, kita ambil untung untuk sound system ya kurang lebih 15. Jadi kita jual 55. Tetapi kalau kita mau susun lagi sedikit nggak ada masalah. Jadi kalau Bapak Ibu mau jualin, mau susun dikit juga tidak ada masalah. Mau? Mau? Ada 1-2 suara ya saya dengar. Bantu untuk kita pembayaran sound system ini. Kita percaya bahwa Tuhan pasti mencukupi. Amin. Bulanan, setiap bulan kita nyicil itu pasti Tuhan cukupi. Dan ini semua untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya percaya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu pasti ada upah yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tapi intinya satu, tadi firman Tuhan, hati dijaga ya, hati dijaga. Tuhan udah mau datang, kita ada orang yang salah sama kita benci sampai 7 turunan. Wah, luar biasa itu. Ya, jadi hati dijaga. Ini udah mau habis tahun kata Bapak Gembala. Jadi orang-orang yang kita benci boleh kita catat dulu. Catat dulu, si ini sakitin saya, ini si A, si B, si C, si D. Terus kita ampuni mereka. Oke? Siap ya? Harus bertindak, jangan cuma jadi dengar firman. Wah, firman Tuhan menyentuh. Tapi pulang keluar dari gereja lupa deh. Enggak ya? Saya percaya jemaat di sini adalah jemaat yang mau melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Mungkin itu aja yang menjadi pengumuman hari ini. Dan juga satu, Natalan kita di tanggal 25 Desember. Diharapkan semua bisa menyediakan waktu jam 10 sampai ya sekitar jam 12-an. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Saya percaya sudah jelas informasi yang sudah disampaikan. Besar anugerah-Mu melimpah dalam hidupku. Semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan sudah berkati ibadah kami. Kami percaya semua pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Segala doa, permohonan, keinginan, bahkan yang diidam-idamkan pribadi lepas pribadi telah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan kami hidup dalam pertolongan anugerah Tuhan. Pekerjaan, usaha setiap kami semua, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Tuhan adakan semua yang kami butuhkan. Hamba berdoa Tuhan beri hikmat agar dalam pekerjaan mereka,
usaha mereka, ada inovasi-inovasi baru yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Ada perkataan, ada ucapan yang memberkati mereka, yang memberkati orang lain, membangkitkan daya semangat mereka untuk bekerja, berusaha. Karena kami percaya semuanya datangnya daripada Tuhan. Berkati dengan kesehatan, agar ketika mereka sehat secara jasmani, terlebih rohani mereka bisa bekerja, berusaha dengan baik, dan mereka bisa beribadah pakai kehidupan kesehatan mereka, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah tolong anak-anak cucu kami dalam studi pelajaran perkuliahan mereka. Ketika mereka sudah menghadapi ujian semester ganjil, Tuhan, pada saat kami terima rapot mereka nanti, kami percaya itulah kemampuan anak-anak kami. Kami bangga kepada anak-anak kami yang Tuhan sudah titipkan. Kami bangga mereka sudah ada kemampuan, daya juang dalam pelajaran mereka. Tuhan juga yang akan menolong. Ketika kami terima rapot nilai semester ganjil anak-anak kami, di dalam nama Yesus, kami terima dengan nilai-nilai yang luar biasa. Nilai yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Kalau ada anak-anak kami yang masih atau akan menghadapi ulangan besok, Tuhan tolong mereka, mampukan mereka, agar dengan pertolongan dari Tuhan, anak-anak kami, cucu kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan juga sudah sediakan dana untuk uang sekolah anak-anak kami. Berkatilah usaha pekerjaan kami, agar segala kebutuhan, keperluan anak-anak kami, Tuhan Yesus sudah adakan, Tuhan Yesus sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Antar setiap jemaat kembali dalam pimpinan pertolongan Tuhan, yang akan melanjutkan aktivitas kegiatan sepanjang hari ini, berjalan kaki, berkendaraan jauh maupun dekat, di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, melindungi, memelihara mereka, dan ada dalam pemeliharaan Allah sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dengan kemenangan yang diberkati oleh Tuhan. Kami bawa berkat yang daripada Tuhan, dan semua yang melayani ada upah yang menyertai kami. Semakin kami giat melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, penyertaan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari-hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.